Shalom. Lagi shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sudah jemaat Tuhan dimanapun berada, yang ada di gereja, berada di rumah masing-masing. Sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kepada kita. Kita percaya Dia Allah yang setia dan selalu menemani setiap langkah hidup kita. Terus sebabnya pada sore hari ini, mari kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan, karena Dia Bapa yang baik-baik kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari, kami pelan-pelan Tuhan di gereja akan mempersembahkan satu pujian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh mengajari kita betapa kita rindu dan cinta akan Tuhan kita yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Itulah sebabnya pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau datang memuji menyembah Tuhan, karena kita percaya Dia Allah setia dalam hidup kita. Karena Dia Bapa yang begitu luar biasa dalam mengasihi kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kesetiaan-Nya tidak pernah berubah.
berubah, namun sekarang kita sampai selama-lamanya. Karena Dia itu mengasihi kita. Mari buka hatimu. Izinkanlah terus bekerja pada sore hari ini dalam hidup kita. Izinkanlah terus bekerja sebebas-bebasnya pada sore hari ini. Dia rindu menghiasi hati kita. Dia merindukan setiap penyembahan kita. Dia rindu setiap ucapan syukur kita pada sore hari ini. Mari bawa hidupmu terhadap spesialmu yang kudus. Bawa hidupmu persembahkan di Mesbahnya yang kudus. Glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Makasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Inilah pengakuan kami Tuhan. Engkau harta dari kami memiliki Tuhan. Karena Engkau ada bagi kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau selalu memberkati kami Bapa. Engkau selalu berkata Engkau harta kami terindah Tuhan, yang kami memiliki dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Mari jemaat, saja kita sepakat mendalam hadirat Tuhan. Kita melihat awal kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan Tuhan, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian
dalam keadaan apapun Dia selalu ada bagi kita. Layak ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Amin, haleluya. Sebab Kau besar perbuatan ajaib. Haleluya Tuhan, glory. Ku beri kemuliaan dalam doa, ku angkat suara pujian, ku anugerahkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku anugerahkan sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sudah diberkati di Tuhan. Terima kasih buat kebaikan baik kami.
Kami ada sore hari ini karena anugerah-Mu yang selalu beserta dengan kami. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bakal persembahkan hanya kepada Tuhan yang punya hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyembah Tuhan bersama saya katakan, amin. Baik, puji nama Tuhan, kita berdiri. Kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita bawakan pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya.
kita dahsyat dan Allah luar biasa. Amin. Itulah sebabnya mari jangan jemu-jemu untuk muji Tuhan, karena Dia dahsyat, perkasa dalam setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita kesiapkan hati kita untuk kita akan isi lagu doa firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kita percaya firman Tuhan sanggup berkati kita, menolong kita, dan menyertai kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita alami, hanya firman Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Mari buka hatimu, buka bicara, sebab firman akan kita berkata boleh menghasilkan buah, dan buah itu memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Mari sekali lagi teman-teman. Sampai akhir ku mengiringkan kami di hadapan-Mu Tuhan, ku tetap setia mengiring Tuhan. Itulah kemauan kami. Kami tetap percaya bahwa hanya Engkau saja menolong dan mahkota kehidupanku. Yesus, ku tetap
pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu yang kudus Bapa sore hari ini. Hati seorang wanita Engkau taruh di dalam setiap pribadi kami. Karena kami percaya bukan sekedar kami menaikkan pujian ini, tetapi di dalam pujian ini ada satu gairah untuk kami terus ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati pemeliharaan-Mu, menikmati kasih Tuhan, dan menikmati kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ikrarkan Tuhan bahwa sampai akhir hidup ini kami tetap percaya dan kami tidak akan goyah meskipun sekeliling kami tidak dapat memberikan banyak harapan, tetapi Yesus Tuhan kami yang menyelamatkan hidup kami akan memberikan kami kepercayaan untuk tetap kuat. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yang lemah ini, yang terbatas ini, tanpa terkecuali menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapa, bentuk hati kami, ubah pikiran kami, ubah hidup kami, untuk kami terus memandang kepada Tuhan hari lepas hari. Hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, sebab kehendak-Mu itu yang terbaik bagi kami. Segala sabotase, intervensi kuasa kegelapan setan iblis yang ingin mengganggu Tuhan Yesus sepanjang kami mendengarkan firman Allah, pada saat ini kami bersatu hati di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Kami patahkan, kami tolak kuasa itu. Kami hanya persilakan Engkau Roh Kudus, mari Tuhan berkarya bagi setiap kami. Inilah Tuhan pemberitaan firman-Mu, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, saya percaya bahwa hari lepas hari itu baik dan baru Tuhan berikan bagi kita. Ya, puji Tuhan. Ya, ini pujian yang mengingatkan kita kembali, ya, komitmen kita ketika kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus, bahwa Dia satu-satunya yang patut kita percaya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, sekalipun ya, kalau dalam Alkitab berkata pohon ara tidak memberikan hasil, ya, bahkan pekerjaan kita tidak dapat memberikan kita pengharapan untuk hari esok, tetapi mengikut Yesus harga mati dalam kehidupan orang percaya. Mari kita buka Alkitab dari pasal 3 ayat 1. 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama dengan judul perikop peperangan antara Daud dan Isboset. Ya, Isboset ya, ini ya cerita tentang ya bagaimana keluarga Daud dan keluarga Saul yang mengalami ya masalah yang begitu lama berlarut-larut, ya, dari mulai Daud itu membantu orang Israel melawan orang Filistin, dan sampai saat ini yang kita akan bacakan ini, pertengkaran antara keluarga Saul dan Daud ini masih terjadi. Ayo kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Sekali lagi, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Ya, puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa cerita ini bukan hanya satu himbauan, bukan hanya satu kata-kata yang memberikan motivasi bagi kita, tetapi Alkitab dengan jelas berkata, Daud semakin lama semakin kuat. Amin. Tetapi justru sebaliknya juga, keluarga Raja Saul bukan semakin lama semakin kuat, tetapi justru semakin lama semakin lemah. Saya percaya semua orang di dunia ini
diakui. Amin. Ya, siapa yang tidak ingin diakui? Adakah anak di dunia ini yang tidak ingin diakui oleh orang tuanya? Ya. Adakah suami atau istri yang mau tidak diakui oleh keluarga besarnya? Tidak ada. Semua orang yang bernafas di dunia ini ingin diakui. Binatang saja kalau kita pelihara, orang yang suka-suka binatang itu juga ingin diakui. Ya, makanya kalau kita baru datang, baru buka pintu, dia udah cium parfum kita dari tangga apartemen dari bawah. Dia udah tahu ini majikan saya. Dia langsung, ya, dia pengen diakui, dia pengen disayang. Ya, apalagi kita manusia yang sempurna ini, semua kita pengen diakui. Ya, saya percaya semua orang ingin tetap kelihatan tegar, ingin tetap kelihatan kuat, sekalipun masalah di dalam kehidupan ini komplikasinya luar biasa. Ya, ada masalah dalam pelayanan, ada masalah dalam pekerjaan, ada masalah dalam usaha, ada masalah untuk anak-anak, ada masalah untuk ekonomi, tetapi ingin dilihat oleh semua orang, saya kuat. Ya, mana ada orang yang pengen, aduh ini saya banyak banget masalahnya, aduh pengen banget ini, saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ya, semua orang pengen hidupnya itu kelihatan baik-baik saja. Kalau lagu dari timur itu, Yesus baik, baik buat saya. Ya. Nah, ada satu cerita orang Kristen ketemu sama pendeta. Ya. Nah, mereka itu pertama ketemu di pasar. Lalu biasa kalau hamba Tuhan itu, kalau kita tidak kasih salam ke jemaat itu dikira sombong. Ya. Sombong sekali Bapak Pendeta ini. Lalu Bapak Pendetanya mulai kasih salam buat jemaat. Salam Ibu, apa kabar? Lalu ibunya dengan baik, jemaat ini menjawab, salam Pak Pendeta. Ya, terus kabarnya bagaimana Bu? Aduh Pak, ini lagi susah. Lagi susah. Oke lah, tolong bantu dalam doa Pak. Oke, pergilah. Urusan masing-masing, ini ketemu di pasar. Ya, tidak lama lagi, 2 hari berikutnya ketemu di minimarket. Biasa pendeta itu harus ramah. Ya, biarpun jengkel melihat jemaat yang satu ini, kita tetap ramah. Shalom. Ya, kalau bisa itu kita boleh kalahkan itu pramugari. Ya, harus. Ya, kalau enggak, aduh celaka Bapak Ibu ya. Shalom Ibu, apa kabar? Jemaatnya, shalom Pak Pendeta, ketemu lagi. Apa kabar Bu? Aduh Pak, lagi susah. Udah 2 kali ketemu susah dulu ya. Hari Minggu ketemu lagi. Ketemu di pintu gereja. Biasa pendeta kan harus melayani. Ya, kalau kita ada penerima tamu. Shalom Ibu. Ibu yang sama ini, jemaat pasti banyak. Ibu yang sama, shalom Ibu, apa kabar? Shalom Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta lagi susah. Sepanjang pertemuan pendeta dengan jemaat ini, kehidupan jemaat ini susah. Tapi tidak pernah berpikir Bapak Ibu, kalau ke pasar itu pasti membeli sesuatu. Kalau pergi ke minimarket pasti membeli sesuatu, mengeluarkan uang. Atau pergi ke ATM narik sesuatu. Ya, narik apa namanya yang kan untuk anak sekolah sekarang itu. KJP. Ya, entah narik KJP ke atau beli sabun ke. Kalau orang susah tidak mungkin ketemunya di pasar. Kalau orang susah tidak mungkin ketemunya di minimarket. Tapi ternyata kita itu kadang-kadang menyusahkan diri sendiri. Ya, mendatangkan masalah buat diri kita sendiri. Sehingga kita lupa bersyukur buat kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau ada jemaat di masa COVID ini berkata seperti itu terus sama pendeta, bertobat. Ya, di telepon gembala, aduh Pak lagi susah ini Pak. Tapi ada paket untuk nonton video di YouTube lah. Ya apa namanya, untuk kasih berita-berita di WA lah. Ya, tapi giliran disuruh, mari kita dukung pelayanan. Susah Pak. Susah Pak. Susah. Akhirnya jadilah susah. Ya, jadilah susah. Nah saudara, kalau kita mengamati bangsa kita hari-hari
maaf, nggak boleh bilang katanya, ya. Nanti kita kayak yang demo kemarin ya, ditanya mau kenapa demo, ya katanya mau menyangga undang-undang yang baru, katanya doang, nggak tahu juga, ya. COVID itu belum selesai sampai detik ini pemberitaan terus berlanjut, ya. Banyak orang yang diberitakan, banyak yang meninggal, ya. Tidak terserah sekarang mau meninggal karena apa, tapi intinya ada orang yang meninggal, ya. Hanya orang-orang kesehatan yang tahu itu, ya. Nah, kemarin dihebohkan lagi, ya. COVID belum selesai, demo lagi turun, ya. Membuat kita yang ada di bangsa ini ketakutan, tidak ada harapan, ya. Coba bayangkan orang yang demo itu, kalau dirapit itu pasti 80% itu semua masuk isolasi, ya. Tempatnya di mana? Akhirnya ya sudah terserah, ya. Lulu gue, ya sudah itu aja. Kalau saya pemerintahnya udahlah, orangnya nakal begitu ya sudah, ya. Nah, bagaimana agar bangsa kita menjadi kuat? Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita mulai dari keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, lingkungan kita di mana kita berada. Ya, di situ kita mulai. Jangan justru kehadiran kita menjadi pemicu kemerosotan. Ya, saudara ingat baik, Alkitab berkata dalam kelemahanku kuasa Allah dinyatakan. Ya, kita orang-orang yang dinyatakan minoritas ini, mari kita nyatakan kuasa Allah. Ya, di hari-hari yang krisis ini, di hari-hari yang menakutkan ini, perlu orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan lewat doa. Ya, terserah doa mau 5.000 orang, 5 miliar, terserah. Naikkan terus doa kepada Tuhan, doa tiap hari, tiap saat. Ya, kalau orang-orang karismatik di luar sana yang begitu rohani berkata, mari kita berdoa secara profetik terus, setiap hari, ya setiap saat, doakan terus, bangsa kita pasti dipulihkan. Nah, dalam pembacaan kita jelas memberikan kita satu perenungan secara pribadi, ya. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Daud adalah orang yang dikhususkan oleh Allah. Ya, dikhususkan oleh Allah. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, masalah, tantangan, ketakutan, kegelisahan, putus asa, dibohongi, dikhianati, dimusuhi, ditinggalkan. Daud pernah mengalami Bapak Ibu. Ya. Kalau ada orang yang sakit hati sampai saat ini, belajarlah dari Daud. Ya. Hanya gara-gara pendeta tidak menyapa, kita sakit hati di gereja. Kasihan sekali hidup ini. Ya. Hanya gara-gara kita tidak diingatkan untuk ibadah, lalu kita udah terserah. Bukan hanya Eva gereja, masih banyak gereja yang lain. Kasihan sekali hidup kita. Tapi kita ya di dalam persekutuan ini begitu banyak kita menikmati ya keintiman dengan Tuhan. Kita diberkati lewat pujian, lewat firman Tuhan, lewat orang-orang yang ada di tempat ini. Amin. Kita nggak bisa bohong. Tetapi saudara, kita melihat Daud ya di sini sekalipun tantangan, sekalipun masalah, Alkitab mencatat bukan dia semakin lemah, tetapi dia semakin kuat. Yuk katakan samping kiri kanan dulu. Ya, kita harus kian lama kian kuat. Iya. Ya ini ya kalau kondisi begini ya samping kiri kanan kita kursi ya. ya yang ada di sini kursi, kalau ya kalau hanya sendiri di kos ya tembok. ya makanya kalau sendiri jangan lama-lama ya. Haleluya ya. Nah, saudara, hidup ini akan semakin indah dan menyenangkan jika kita melekat dengan Allah. Ya. Hidup ini akan semakin indah dan menyenangkan kita ketika kita bersyukur ya dan berkata terima kasih
hidup Saul. Ya. Karena itu kita sebagai orang percaya harus memiliki kehidupan seperti Daud yang semakin hari bukan semakin lemah, tetapi semakin kuat. Ya. Apa kunci Daud bisa menjadi kuat di tengah ketakutannya? Ya. Kita tidak membahas kesuksesan Daud hari ini. Ya. Nanti lain kali Tuhan mengangkat Tuhan secara khusus. Ya. Kalau ini kita melihat proses bagaimana Daud ya bisa menjadi orang yang hebat. Ya. Kenapa Alkitab berkata bahwa dia bukan semakin lama semakin lemah, bukan semakin lama semakin ya tidak berpengharapan, tetapi justru Alkitab berkata Daud semakin lama semakin kuat. Kalau dibilang semakin lama semakin kuat, artinya ada kekuatan yang baru, ya terus menyuplai sesuatu dalam kehidupannya, sehingga apapun tantangan, apapun masalah, Daud tetap dikatakan kuat. Kita mau juga jemaat Efata dalam keadaan seperti sekarang, jemaat Efata makin lama makin kuat. Apa kunci Daud? Yang pertama, ya minta tolong Pak tampilkan 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 46. 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 46. Ya, saya baca. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggali kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ya, kalau kita balik, ya, biar seluruh bumi bahwa jemaat Efata mempunyai Allah. Ayat 45 ini memberikan satu perenungan secara pribadi kepada kita. Ya, kekuatan Daud terletak di sini. Ya, sekalipun dicemooh, sekalipun dihina, Daud tetap kuat. Dan kunci yang pertama, ya kenapa Daud bisa menjadi kuat di dalam ketakutan itu, yang dia pertama lakukan adalah tidak terpengaruh dengan omongan orang. Tidak terpengaruh, tidak terprovokasi dengan omongan orang. Ya, yang membuat Daud menjadi kuat yaitu tidak mau mendengarkan omongan yang tidak memberkati kehidupannya. Ya. Dan cerita ini kita melihat Bapak Ibu, ya bagaimana orang Israel itu ya sedang berperang melawan bangsa Filistin. Ya, dan raja yang memerintah saat itu adalah Saul. Dan siapa Daud? Dia hanya seorang gembala dalam keluarganya, bukan gembala presiden atau raja dia. Tidak terkenal Bapak Ibu. Tetapi ayat 45 dia memahami betul bahwa ada satu pribadi yang sanggup memberikan kekuatan. Karena itu apapun kata orang, dia tidak mau terprovokasi. Ya, tidak mau terprovokasi.
tapi semua cara yang dia lakukan tidak ada yang bermanfaat, tidak membuahkan hasil. Ya, semua yang dia lakukan gagal, sehingga mereka ada di dalam ketakutan yang sangat besar. Mereka ada dalam ketakutan yang sangat besar. Ya, perkataan Goliat ini bisa saja membuat Daud takut, bisa saja membuat Daud cemas, bisa saja membuat Daud putus asa. Ya, Goliat ini panglima perang yang sudah berpengalaman puluhan tahun di lapangan. Ya, bukan orang, ya kalau orang zaman now bilang bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu ini. Ya, bukan preman-preman yang baru jadi semalam, enggak. Ya, ini preman yang sudah berpuluh-puluh tahun dan dia sudah mengerti. Pantas aja dia bilang, anjing kakak aku ini, sehingga kamu mendatangi aku dengan tongkat. Ya, karena di dalam peperangan tidak ada namanya tongkat, itu bunuh diri namanya. Ya, tapi di sini Daud memperlihatkan kepada orang yang tidak mengenal Allah. Ya, dia memperlihatkan. Ya, tetapi bagaimana sikap Daud dalam ayat ini yang kita perlu, kita simak dengan baik. Ya, dalam tekanan himpitan, justru Daud semakin kuat dan berani menyatakan sikap. Ya, dia tidak terprovokasi apa yang dia dengar, tetapi dia tetap yakin akan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Siapa yang bisa lepas dari cengkraman bangsa Filistin saat ini? Ya, kalau kita membaca alur ceritanya ini begitu membuat hati deg-degan. Ya, mau lari kemana? Tidak ada jalan keluar. Mau ke depan kena, ke belakang kena. Ya, kalau ke belakang mati malu, mengakui kekalahan. Maju mati, berdiam diri juga percuma, karena bangsa Filistin pasti akan menghancurkan bangsa Israel. Tetapi kita melihat di sini Allah campur tangan, sekalipun ketakutan yang besar itu sedang melanda, Tuhan bisa membangkitkan orang yang luar biasa. Ya, biarpun Daud ini dia ini anak yang tidak dianggap lah dalam keluarga, karena anak bontot kan. Ya, dan di sini Alkitab menjelaskan dia itu masih unyu-unyu. Ya, masih unyu-unyu, kemerah-merahan. Ya, bayangkan aja kalau kemerah-merahan ya, itu belum matang Bapak Ibu. Ya, belum matang ya. Ya, nggak usah didalami lagi ya, belum matang dalam hal apa ya. Ya, ini belum matang Bapak Ibu. Kalau telur ini setengah matang pun belum bisa dibilang. Ya, ini belum. Ya, belum. Ya, belum bisa dinikmati kalau telur ayam ini belum. Ya. Tetapi kita melihat, ya, sekalipun dia kecil, tetapi Allah sanggup menyatakan kuasanya di tengah-tengah ketakutan bangsa yang sedang melanda saat itu. Ya. Allah sanggup menyatakan. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini kita diperhadapkan dengan ketakutan besar, sebesar Goliat hari-hari ini. Covid ini mungkin Goliat bagi kita. Ekonomi kita mungkin Goliat Bapak Ibu. Masa depan anak-anak kita mungkin Goliat. Tidak sama mungkin kita seperti Daud, kita pergi berperang ya. Kalau ada yang mau berperang silakan pergi ke Palestina sana ya, Israel sana, ya, lawan ISIS di sana. Kalau mau ya, nah yang siap daftarkan, mumpung ya dikasih tiket gratis. Tapi mungkin Goliat kita hari-hari ini adalah COVID-19. Ya. Ada Goliat di dalam pelayanan kita, ada Goliat dalam pekerjaan kita, ada Goliat dalam keluarga kita, ada Goliat dalam masa depan anak-anak kita. Mari kita lakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Biarpun omongan sana sini, omongan dari depan dari belakang, tidak mau terprovokasi dengan kata orang, tetapi hanya mendengarkan suara Tuhan. Itu kekuatan kita sebagai orang percaya. Itu kekuatan kita. Kita harus miliki sikap Daud ini dalam hidup. Ya, dalam
menghadapi bulan depan, minggu depan, tahun depan. Ya, apalagi tahun depan ini kita tidak tahu seperti apa nanti Bapak Ibu. Yang pastinya kita pasti mengakhiri tahun ini, tinggal 2 bulan. Ya, pasti. Ya, saya imani. Tapi tahun depan kita beriman lagi. Ya, makanya kita harus memiliki sikap tahu. Makin lama, bukan makin lemah, tetapi makin kuat. Amin. Ya. Jangan terprovokasi dengan kata orang. Jangan tawar hati ya dengan apa yang dikatakan oleh orang. Sebab kata-kata orang itu ada 3 jenis Bapak Ibu. Ya, pertama jenis perkataan orang itu teguran. Ya, teguran. Nah, kalau dikatakan teguran ini pastinya karena orang sangat mengasihi kita. Ya, contohnya ada orang jatuh duitnya 100.000. Ya, tiba-tiba langsung karena dia tahu dia langsung ambil. Lalu ada teman kita berkata, jangan, itu uang teman kita juga. Dia tegur kita. Kenapa dia tegur? Karena dia sayang sama kita. Kalau dia tidak sayang, ya udah bodo amat, dosa lu. Ya, kalau bisa kita nikmati sama-sama juga. Ya, saya ingat dulu itu ya, kita waktu SD ya. Nah, pas jatuh, udah langsung tangannya langsung cepat. Teman kita, begitu kita. Ya, nah jangan Bapak Ibu. Ya, mungkin ada dosa dalam kehidupan kita. Kalau hamba Tuhan menegur kita, itu bukan karena dia tidak menyayangi kita, dia tidak mengasihi kita, dia tidak mau mempedulikan perasaan kita, no. Tapi itu karena dia mengasihi saudara. Ya, dia mengasihi saudara. Ya, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah kritik. Nah, ini yang bahaya. Ya, di Indonesia ini penuh dengan otak-otak kritik. Entah itu anak-anak lah, entah itu yang sedang sekolah lah, mahasiswa lah, siapa lagi, pengamat lah, ya semuanya penuh dengan kritikan. Kritikan itu ada 2 jenis, ada yang membangun, ada yang tidak membangun. Ya. Dalam pelayanan juga itu banyak terjadi. Ya, kritikan itu banyak sekali, tidak ada habisnya. Ada salah satu tokoh yang saya senang ya, tadi kami ngomong-ngomong Pak Ibe, namanya siapa, Rocky Gerung ya. Itu Gerung ya. Saya senang melihat Bapak itu, tapi kadang-kadang jengkel juga ya. Ya, semua orang di dunia ini tidak ada yang benar. Ya. Ya itulah, kebanyakan kritik juga not kita lama-lama ya. Apalagi kalau ada suami yang suka kritik istrinya, itu pasti siap-siap itu. Kalau malam, saya mau cekik aja ini, kritik mulu. Kita masak sayur asem juga salah. Rasanya manis. Ya, kita masak sayur asem salah, masak tahu tempe juga salah, masak TTM juga salah. Ya, tahu tempe Indomie salah. Ya, masak daging juga salah. Gak apa-apa kalau untuk kesehatan ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau dikritik gak apa-apa. Tapi kalau tidak pernah menghargai itu juga gak bagus ya. Kritik itu bagus pada tempatnya. Yang ketiga, ini yang lebih itu lagi, fitnah. Ya, fitnah. Ya, ini jenis yang ketiga. Jenis yang pertama teguran. Ya, ini jenis. Ya, yang kedua adalah ya, apa yang pertama tadi? Yang pertama teguran, yang kedua kritik, yang ketiga adalah fitnah. Oh, fitnah ya? Oh, iya. Ada cerita itu. Katanya orang Batak itu nggak bisa sebutkan F. Fitnah itu. Iya, itu maksudnya tadi fitnah ya. Nah, enggak, bukan. Ini kalau Batak dia Batak baik-baik semua ya. Ya, puji Tuhan ya. Nah, ini fitnah ini berbahaya Bapak Ibu. Ya, sangat berbahaya. Ya, karena fitnah ini pastinya tidak membangun kita. Ya, jika kita mengerti keadaan Daud saat itu, pasti secara manusia dia tertekan. Saya percaya itu keluarganya sudah mulai keluar itu
kritikan, teguran, bahkan fitnah. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal. Ini orang udah kecil, jongos begini juga masih nongol-nongol di sini. Itu sekali disentil sama Goliat itu mati. Tetapi kita melihat di sini Bapak Ibu, Daud bisa menjadi lebih kuat lagi. Karena apa? Dia tidak mau terprovokasi dengan apa yang dia dengar dari orang. Tetapi Daud yang memiliki keyakinan penuh kepada Allah. Makanya ayat 45-46 di sini berkata, ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta. Tidak salah Bapak Ibu kita mengimani sesuatu, ya. Bisa kita katakan saat ini, imani bahwa kita tidak kena COVID. Jangan justru imani supaya kena, jangan. Ya, walaupun dibayar sakit Bapak Ibu, ya, sakit jangan. Imani bahwa kita pasti lepas, ya. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur, ya, biarpun penyakit sampar, ya, seperti minggu lalu, ya, itu firman-Nya. Penyakit sampar menghampiri kita dari depan, dari belakang, panah api sekalipun, Tuhan melindungi kita. Ya, mengimani, harus berani kita mengimani, ya. Ya, kita percaya semua jemaat Efata dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, ya, tanpa terkecuali. Makanya harus rajin-rajin ikut ibadah setiap jam 4 Bapak Ibu. Walaupun di rumah kita, ya. Walaupun di rumah, ya, jangan bosan-bosan, ya. Tuhan orang yang setia pasti mendapatkan upah, kan? Ya, pasti. Nah, di ayat 45 ini Daud mengikrarkan di hadapan seluruh bangsa Israel, seluruh bangsa Filistin, bahwa mereka memiliki satu kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini, yang tidak berasal dari militer, tapi berasal dari surga. Siapa yang bisa melawan kita kalau Tuhan ada di pihak kita? Siapa? COVID-19. Dua hal yang dilakukan oleh Daud. Daud memiliki keyakinan penuh akan kemahakuasaan Allah. Ya. Dia memiliki keyakinan penuh akan kemahakuasaan Allah. Makanya dia tidak mau terprovokasi dengan ketahuan. Yang kedua, Daud mengimani bahwa Allah menyertai dia melawan Goliat. Ketika Daud berkata di ayat 45 itu, saya akan memenggal kepalamu dan memberikan tubuh-tubuh prajuritmu itu kepada burung-burung dan binatang-binatang buas. Itu belum terjadi. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul sangat mendengki Daud. Ya, sangat mendengki Daud. Yang kedua adalah menempatkan diri dengan benar. Tidak terprovokasi dengan kata orang, tapi kita harus menempatkan diri dengan benar. Bacaan tadi merupakan kisah kemenangan dari bangsa Israel atau Daud melawan orang Filistin. Ya. Tetapi kita melihat di sini ada pujian yang mengakibatkan Daud berada dalam masalah. Ya. Saudara, saya mau berkata, orang yang tidak menerima kesuksesan dengan rendah hati, maka saya berkata orang ini adalah orang yang tidak menerima kegagalan dengan lapang hati. Kesuksesan dan kegagalan itu biasa. Ya, dalam arena kehidupan ini pasti ada kesuksesan. Ada juga kegagalan. Orang yang hebat pun sekarang ini pasti pernah mengalami kegagalan. Ya, siapa yang yang paling simpel kita lihat saat ini adalah penemu lampu ini. Ya, penemu lampu ini berapa kali dia mengalami kegagalan sampai dia berhasil menciptakan lampu yang indah-indah ini. Hanya Tuhan, hanya Allah yang tidak pernah gagal dalam berkarya. Tapi kita sebagai manusia ini pasti ada kegagalan dan ujungnya juga ada kesuksesan. Ya, jangan sampai gagal-gagal terus sampai Tuhan Yesus datang. Ya, nggak benar juga begitu, ya. Nggak mungkin. Orang bermain judi aja pasti menang. Ya, kalau kalah terus ya turut berduka cita Bapak Ibu, ya. Nah, orang yang sering berkata sukses itu karena saya benar dan gagal itu karena saya salah.
Jangan ada kita pelihara kata-kata seperti itu. Jadi Daud makin lama makin kuat karena ia menjaga hatinya. Ya, dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Menempatkan diri dengan benar, ya, menempatkan diri dengan benar dalam segala kapasitas. Kalau di rumah istri suami tempatkan diri dengan benar. Kalau kita bos di perusahaan jangan bos di rumah. Ya. Jangan. Itu nggak bagus. Ya. Pekerjaan dengan keluarga itu beda. Kalau kita pendeta di gereja, jangan kita khotbah-khotbahin terus istri kita di rumah. Nggak bagus juga. Ya. Biarpun salah kita khotbahin terus, cari ayat yang mampan untuk melawan setiap kritikan segala itu, teguran dan segala macam. Ya, jangan. Ya. Nah, pujian itu tidak salah Bapak Ibu. Akan tetapi kita tempatkan pada tempatnya. Ya, pujian tidak salah, tetapi kita tempatkan pada tempatnya. Ya, jangan sebaliknya menjadi bumerang atau batu sandungan bagi kita. Ya. Nah, saudara mungkin saat ini kita berada di posisi Daud, tetapi respon kita berbeda. Ketika Daud dielu-elukan, ketika Daud dipuji-puji, ketika Daud diberikan sanjungan oleh orang-orang Israel, Daud tidak terprovokasi dengan itu. Dia tetap menjaga hatinya. Dia tetap menempatkan dirinya dengan benar. Dia menyadari bahwa yang harus menerima ini adalah Raja Israel. Tapi itulah Bapak Ibu. Ya. Sehebat-hebatnya kenyataan, fakta itu lebih nyata lagi. Ya. Lebih nyata lagi. Nah, kita sehat sampai saat ini bukan karena kita pakai masker Bapak Ibu. Ya. Kita sehat sampai saat ini bukan karena kita pakai hand sanitizer. Bukan. Ada orang yang saya lihat itu baru keluar dikit sudah siram lagi. Ya. Apalagi baru pegang inilah siram lagi. Ya. Bukan Bapak Ibu. Kita ada sampai saat ini bukan karena kita melakukan protokol kesehatan di zaman COVID ini. Tidak. Ya, tidak. Semua kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Kesehatan itu Alkitab sudah catat formulanya Bapak Ibu. Ada di dalam Amsal 17 ayat 22. Ya, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah akan mengeringkan kita. Mau pakai masker 25 jam juga kalau kita nggak ada semangat hidupnya mati juga. Ya, mati Bapak Ibu. Ya. Mati. Udah itu lagi isi dapur juga nggak ada. Ya, makanya milikilah Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Yang lainnya pasti akan mengikuti. Ya. Gembira aja dulu Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara mendengarkan berita hoax imun kita turun. Ya, diperiksa reaktif. Isolasi kita. Tahu-tahunya 2 minggu udah gak kedengaran. Iya kan? Jangan. Obat yang paling manjur adalah Amsal 17 ayat. Saudara saya mau berkata yang perlu memakai masker hari-hari ini bukan mulut kita saja. Yang perlu pakai masker adalah pikiran kita. Pasang masker di dalam pikiran kita. Apalagi masker itu perlu di dalam kuping kita, di dalam mata kita, di dalam hati kita, baru taruh dalam mulut kita. Kalau masker kita sudah pastikan di situ, maka apapun yang datang silih berganti, yang tidak bersumber itu, semua akan terlalui semua. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, masker itu bukan hanya ada di mulut ya, taruh di dalam pikiran, supaya jangan ada pikiran-pikiran yang menakutkan. Aduh saya mati nih. Taruh masker Bapak Ibu. Biar kita gak mati. Ya. Ya. Maskernya dari surga langsung. Ya. Imani
pelihara Tuhan. Di dalam telinga kita taruh masker Bapak Ibu, supaya suara-suara sumbang yang tidak bersumber kita terus tampung terus sampai kuping kita itu keluar nama banyak-banyak ya. Jangan. Apalagi mata kita ini, taruh masker lebar-lebar di dalam mata kita ini. Ya. Hati kita. Karena dalam hati kita ini sumber kehidupan kita. Taruh masker yang paling indah di situ. Ya. Renungkan firman itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 itu jelas. Ya. Renungkan itu. Ya. Renungkan. Itu masker yang paling aman. Memberikan kita jaminan setiap hari. Baru tahu di dalam mulut kita supaya corona itu tidak. Tapi corona itu bisa lewat Bapak Ibu ya. Pak Benny bilang waktu itu bisa lewat dari bawah. Ya. Apalagi ya. Dari atas juga bisa lewat. Dari samping juga bisa lewat. Ya. Jadi hanya Tuhan yang bisa memproteksi kita 100%. Masker tidak bisa memberikan jaminan ya. Mau maskernya setebal gipsum juga, itu justru mempercepat kita mati Bapak Ibu ya. Nah, ya, ada orang coba lihat pemulung itu Bapak Ibu, mana ada yang pakai masker, ya. Makanya saya sempat dengar ada jemaat dewata yang mau mengikuti anti masker juga ya. Ya udah ada itu anti pakai masker ya. Jadi mati kita. Ya, makanya sekarang dihimbau kalau nggak ada orang buka maskernya biar masuk udara yang segar. Saya Bapak Ibu, saya jujur nih Bapak Ibu, saya itu senang sekali makan jengkol. Semasa COVID ini saya udah berani makan jengkol. Kalau kita hembus masuk lagi Bapak Ibu, jadi nggak bisa keluar. Jadi saya berpuasa selama COVID ini nggak pernah makan jengkol Bapak Ibu. Ya jengkol, pete segala macam udah enggak. Ya soalnya kita hembus keluar lagi Bapak Ibu, jadi susah ya. Jadi mending nggak usah dulu deh. Ya kalau mau makan ya ditiadakan dulu dendanya. Dendanya 250, cekolnya cuma 5.000 kan nggak seimbang banget. Dan nggak seimbang. Nah, apa kunci Daud bisa menjadi lebih kuat di tengah ketakutan? Menempatkan diri dengan benar. Dalam setiap informasi yang didengar, dia menempatkan hatinya, pikirannya ya dengan benar. Dia tidak menampung semuanya. Ada itu Bapak Ibu, sinetron pun juga ditaruh di dalam hatinya. Nanti besok dia cerita sama tetangga, itu ya sinetron itu bikin sakit hati. Ya, saya mau banting itu TV ya, jahat sekali perempuan itu. Ya, jangan Bapak Ibu ya, itu cuma bohong-bohongan ya, bohong-bohong Bapak Ibu ya. Mending tiktokan itu sungguh-sungguh ya. Nah, sungguh-sungguh ya. Nah, jadi yang kedua adalah Daud bisa mendapat kekuatan bukan karena hanya dia tadi tidak mau terpengaruh dengan kata orang, tetapi dia menempatkan diri dengan benar. Baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kekuatan Daud yang ketiga adalah mau mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Coba kita baca dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Saya bacanya ya. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah ini ceritanya menarik ini, tapi kita nggak bahas ceritanya ya. Kita hanya bahas bagaimana Daud bisa ya dipulihkan oleh Tuhan. Daud bisa dipulihkan oleh Tuhan karena dia apa? Mau mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Ini dosa besar. Sepanjang hidup Daud ini dosa yang paling fatal. Ya, bagaimana dia merencanakan sesuatu yang buruk kepada orang yang sangat setia kepadanya hanya gara-gara keinginannya. Ya. Kalau mau tahu keinginannya ya baca Alkitab ya, baca Alkitab. Ya. Hanya gara-gara keinginannya yang harus dicapai. Ya, ini raja, Bapak Ibu. Kalau raja itu mau pengennya apa harus ditergenapi. Ya. Dihalalkan segala cara, biarpun caranya jahat pun dihalalkan, ya, dihalalkan. Nah, mau mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan, ini adalah cerita Daud ya dengan salah satu panglima perangnya yang namanya Uria. Karena dia menginginkan istri Uria ini, maka dia merencanakannya jahat supaya Uria ini bisa mati.
kalau sudah mati tergenapilah ayat yang ada di dalam perjanjian baru. Ya, kalau sudah mati kan boleh bersuami lagi ya. Nah, pas mati setelah berkabung dia angkutlah. Diangkut Bapak Ibu ya. Entah pakai pick up lah, pakai gerobak lah, terserah. Yang penting sampai. Ya, diangkutlah ibu kita ini. Tetapi Tuhan tidak pernah lepas dari dosa sekecil apapun. Semua ada di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menyampaikan ini. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan menyuruh Nabi Nathan, Nathan ini penuh dengan dilema, penuh dengan ketakutan, dan dia mengalami kesulitan. Karena apa? Yang dia hadapi adalah seorang raja, seorang yang berkuasa, seorang yang bisa memutuskan hidup dan mati manusia. Ya, kalau raja itu dia mau potong-potong. Ya, bukan itu kalau raja zaman dulu. Kalau sekarang kita kena undang-undang HAM, nggak bisa main potong-potong, kecuali kalau disunat dipotong. Ya, ini Nabi Nathan, sekalipun Tuhan yang menyuruh dia, saya percaya dia akan mengalami dilema yang sangat besar. Ya, kita mengingatkan orang aja supaya rajin ke gereja aja, pendeta susah. Harus diatur dulu kata-katanya secara SPOK. Nanti sakit hati, bukan makin datang ke gereja, malah hamba Tuhan yang dihujat-hujat. Ah, itu pendeta sosok suci, kayak malaikat aja, kayak udah bener aja hidupnya. Ya kan? Nathan ini sudah mengalami dilema, ya. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, Nathan tetap taat. Nah, ini yang perlu kita adopsi sekarang ini. Jangan justru kita berkonspirasi dengan apa yang kita ketahui. Jangan justru kita membiarkan apa yang sudah kita ketahui. Jangan justru kita juga masuk ke dalam terhadap apa yang kita ketahui tidak benar. Sekalipun orang yang berkuasa, Nabi Nathan ini lebih taat kepada yang berkuasa dari segala yang ada kuasa di dunia. Dia pergi dan Tuhan memberikan dia hikmat bagaimana cara mengingatkan Raja Daud. Nathan memilih perumpamaan. Ya. Dan perumpamaan ini membuat emosi Raja Daud itu sangat menggebu-gebu. Sampai dia berkata, siapa dia? Kalau saya tahu, saya pasti potong. Dengan benar juga langsung Nathan berkata, engkaulah orangnya. Ya. Kalau Tuhan yang bertindak, yang memakai kita, maka Tuhan pasti berhasil dengan cara apapun. Ya. Dengan media apapun Tuhan berhasil. Sekarang orang bisa percaya Yesus enggak dengan keadaan sekarang? Kita nggak bisa penginjilan kan? Bisa Bapak Ibu. Makanya banyak-banyaklah bermedia sosial. Ya, bermedia sosial, lepaskan di situ kalimat-kalimat yang memberkati. Orang mendengarkan, orang membaca pasti akan diberkati. Ya, makanya ada orang banyak sekarang. Ya, saya mengikuti salah satu wawancara, itu orang-orang yang bertobat terus. Ya, ada itu biasanya jam 8 lah. Ya, jam 8. Jadi Tuhan bisa memakai dengan caranya Tuhan. Ya, walaupun Nathan itu hebat, walaupun Nathan itu nabi yang berpengalaman, tetap menghadapi orang yang berkuasa itu perlu pertolongan Tuhan, perlu hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan hambanya itu begitu saja. Tuhan campur tangan. Ketika Nathan bercerita, Daud itu sampai emosi. Lalu Tuhan langsung menyuruh Nathan sampaikan bahwa dia itu. Ya, itu sederhananya. Nah, apa respon yang kita lihat di sini? Mendengar itu Daud menjadi sadar Bapak Ibu, mau mengintrospeksi diri, mau bertobat bahwa dia sudah berdosa. Dia sudah berdosa. Ya, bukan seperti kita, justru kita saat kita terhimpit, kita mencari orang yang bisa kita kambing hitamkan. Ya, bisa saja. Ya, entah itu suami atau istri. Ketika salah mencari kambing hitam, siapa yang bisa disalah? Itu pasti tetangga itu. Kalau nggak ada tetangga gimana? Rumput yang bergoyang. Ya, itu sering terjadi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya, dalam pergaulan
melihat sikap Daud di sini. Ketika Nathan menyampaikan bahwa engkau orangnya, dia langsung sadar. Dia mengintrospeksi. Makanya ada ayat ini. Ya, ayat 13. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Yang repotnya itu kalau nggak pernah sadar-sadar bahwa dia berdosa. Ya, kayak air di daun talas, lewat aja, enggak, itu nanti berikutnya. Ya, itu bukan yang lain. Ya, itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya Bapak Ibu ya. Nah, bukan seperti kita tadi kami hitamkan, tetapi Daud menjadi kuat karena dia menyadari dosanya, karena dia mau bertobat dan mau dipulihkan oleh Tuhan. Nah, sekarang Tuhan ampuni nggak dosa Daud? Ampuni, tapi konsekuensinya pasti ada. Ya, makanya anak dari hasil yang dilakukan itu mati Bapak Ibu. Walaupun Daud sudah berpuasa berhari-hari, ya, walaupun dia berpuasa tapi tetap konsekuensi itu pasti ada. Setiap dosa dalam kehidupan ini Tuhan pasti perhitungkan. Ya, terserah mau dosa besar atau dosa kecil, itu pasti sama di hadapan Tuhan dan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Jangan bilang saya cuma bohong doang kok. Kalau dia malah itu lebih banyak dia menipu pendeta. Sama Bapak Ibu. Ya, sama. Mungkin nanti kapasitas hukumannya yang berbeda-beda. Ya, kapasitas yang berbeda. Saudara, mungkin kita ada di posisi seperti Daud saat ini. Dosa kita meskipun tidak sama, kesalahan kita tidak sama, tetapi sikap Daud perlu kita adopsi di dalam hidup ini. Mari kita mulai menyadari dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri kita. Jangan justru menyalahkan orang lain. Karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri selain engkau. Bukan orang lain. Kalau kamu mau bahagia, ya kamu harus bertanggung jawab untuk kebahagiaan kamu. Jangan nebeng-nebeng, bukan Gojek. Ya, jangan. Bukan juga Metro Mini, main sampai sini sana, enggak. Ya, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita yang harus bertanggung jawab di sini. Kalau besok kita mau makan enak, ya kita harus kerja keras, Bapak Ibu. Kalau kita mau anak-anak kita berhasil, masa depannya cerah, maka kita sebagai orang tua harus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya. Jadi yang harus kita miliki di sini adalah sikap Daud. Kita harus ya mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Ya. Entah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai suami atau istri atau anak yang bekerja, yang melayani di mana saja, mari kita miliki sikap seperti Daud ini, mau mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Jadi jelas agar kita menjadi kuat di tengah-tengah ketakutan, kita harus memiliki 3 sikap. Yang pertama adalah tidak terpengaruh dengan omongan orang, menempatkan diri dengan benar, dan mau mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, ya, hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Oh ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, betul ya. Nah, ya, jadi kalau kita benar-benar menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti lepaskan berkat-berkatnya. Seperti berkatnya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat dari barat, dari timur, utara, selatan dilepaskan kepada kita. Tapi kita harus lakukan ini dulu. Ya. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, maka yang harus kita lakukan 3 hal ini. Tidak terpengaruh dengan omongan orang. Dalam pelayanan, mari layani Tuhan dengan benar. Ya. Dalam bekerja, bekerjalah dengan benar. Ya. Dalam mendidik anak, didik anak dengan benar. Ya. Oke, jadi yang pertama tidak terpengaruh dengan kata orang, yang kedua menempatkan diri dengan benar, dan yang ketiga adalah mau mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali supaya kami tetap kuat dan semakin kuat hari lepas hari.
seperti Raja Daud yang kian lama bukan kian lemah, tetapi kian lama kian kuat karena Allah menyertai kehidupannya. Bentuklah kami Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, kami percaya bahwa kuasa-Mu, mujizat-Mu ada bagi setiap jemaat-Mu. Berkati Tuhan apa itu yang sedang mereka gemukkan saat ini, di hari-hari yang sukar ini, keadaan yang begitu sulit ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, kami percaya bahwa campur tangan Tuhan ada bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan Yesus ucapan syukur kami, dan biarlah Engkau Allah yang terus menyederhanakan setiap apa yang sudah kami renungkan saat ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berkarya di dalam kehidupan jemaat-Mu dan setiap kami, sehingga hari lepas hari hidup kami terus diubahkan oleh Tuhan dan nama-Mu dimuliakan untuk selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur sore hari ini. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hamba-Nya Bapak relasi sebuah yang sudah menyampaikan isyarat Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan dan masa depan selalu senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat sini jemaat Tuhan sudah mengikuti pada sore hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Baik, kita akan lanjut kepada kita pada sore hari ini. Saya kita sebagai berdiri dan kita akan angkat pujian Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ribelial Rubo. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi berkat oleh Tuhan, sebelum saya akan tutup dengan doa berkat, ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Dalam roh dan pengharapan iman kami Tuhan, kami boleh melihat, merasakan, menikmati bagaimana hadirat dan lawatan serta jamahan tangan-Mu yang boleh memberkati kami dalam ibadah ini Tuhan tanpa terkecuali. Baik kami yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang di kesempatan sore hari ini yang Tuhan perkenankan, kami boleh bersama-sama dalam ibadah ini. Walaupun dalam ibadah dalam bentuk live streaming, kami tidak bisa bertemu secara langsung oleh karena situasi yang belum memungkinkan. Tapi kami sungguh percaya, kami meyakini Tuhan tidak akan mengurangi sukacita, tidak akan mengurangi nilai esensi daripada ibadah ini Bapa. Karena firman berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu,
disitulah Engkau hadir dan bertahta di atas segalanya. Kami boleh diberkati, dipuaskan melalui puji-pujian, penyembahan, melalui doa dan firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kami Tuhan tentang kehidupan Daud. Dia menjadi orang yang kuat, yang hebat, melampaui Saul dan keluarganya. Karena ada 3 hal minimal yang menjadi perenungan kami dalam ibadah ini Bapa. Yang pertama, dia tidak pernah terpengaruh oleh keadaan apapun yang dia dengar, yang dilihat, yang dialami, yang dirasakannya. Apapun intimidasi, tekanan, teror yang sedang terjadi sekitarnya, tidak akan membuat dia goyah. Menempatkan dirinya tetap benar di hadapan Tuhan. Itulah kunci rahasia yang kedua. Dan yang terakhir, dia mau mengintrospeksi dirinya. Dia mau sadar dan bertobat, mengakui dosa, dan mau berubah, meninggalkan segala kecemaran hidupnya di hadapan Tuhan. Biarlah ini jadi pelajaran rohani bagi kami semua Tuhan. Untuk dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami menyadari akan keberdosaan kami, dan kami mau diproses, diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Sebelum kami terlambat, kami percaya Tuhan, sebelum Engkau datang, kami percaya hidup kami akan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kami pastikan semua kami Tuhan yang ada dalam ibadah di sore hari ini Bapak, tidak ada satu kami Bapak yang terlewatkan untuk kami diberkati oleh firman-Mu, diberkati melalui puji-pujian, bahkan melalui doa yang ada dalam rangkaian acara ibadah ini Bapak. Terima kasih Bapak di surga, tidak ada satu di antara kami, baik kami sebagai hamba Tuhan maupun sebagai jemaat, yang tidak akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah yang luar biasa ini Bapak. Kami bersuka cita, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami dipuaskan. Segala dahaga kebutuhan rohani kami boleh Engkau Tuhan berkati dan berikan bagi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, untuk semua hamba-Mu yang sudah boleh melayani kami dalam pelayanan mereka di sore hari Bapak. Talenta, karunia, potensi yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka, mereka boleh kembangkan dan mereka boleh pakai. Semua dedikasikan untuk hormat, kepujian hanya bagi nama-Mu saja. Engkau berkati mereka dalam pelayanan mereka di sore hari ini Tuhan, baik sebagai WL, singer, pemain musik, operator, bahkan hamba-Mu Bapak Herniel sebuah yang Tuhan pakai Tuhan, yang Tuhan utus dan tidak kebetulan. Engkau membentangkan kebenaran firman Tuhan melalui bibir mulut hamba Bapak. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati kebutuhan makan minum pakai mereka Bapak. Engkau berkati pergumulan-pergumulan, Engkau jawaban, Engkau penopang yang senantiasa mendampingi, bahkan Engkau gembala agung yang tetap setia bersama dengan mereka Bapak. Berkati rumah tangga keluarga mereka, bahkan berkati pelayanan dimanapun Tuhan Engkau utus pakai mereka, menjadi alat di tangan Tuhan untuk hidup mereka, pelayanan mereka menjadi hormat, kepujian bagi nama-Mu saja. Bapa di surga, kami satukan iman kami. Kami satukan doa pengharapan kami di kesempatan sore hari ini. Kami mau datang berdoa untuk keluarga besar persekutuan doa Kebumen Efata. Kami menyerahkan, mempertaruhkan Tuhan kekasih-kekasih kami Bapak, yang sampai hari ini mereka Tuhan berada dalam kondisi fisik yang sakit. Kami berdoa menyerahkan lawat, jamah, pulihkan, sembuhkan. Tuhan Engkau jamah bagian tubuh mereka yang sakit, dari ujung rambut sampai telapak kaki jamah. Engkau angkat, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan kondisi kesehatan mereka dalam nama Yesus. Secara khusus Tuhan kami mendoakan suami Evi, menyerahkan Bapak Selitonga, Bapak Pasaribu, kami menyerahkan Oma Sujina, Oma terkasih Tuhan. Engkau berkati Bu Mira Tuhan, yang sudah beberapa kali dia harus mengalami cuci darah oleh karena polis dokter dia mengalami gagal ginjal. Kami menyerahkan juga Ibu Gultok yang saat ini Tuhan mengalami kesulitan untuk dia beraktivitas pasca dia mengalami Tuhan beberapa kali kecelakaan. Kami berdoa dalam anugerah kasih Allah, jamah pulihkan, Engkau sembuhkan bagian kakinya Bapak, Engkau sembuhkan pergelangan kakinya Bapak yang membuat dia kesulitan untuk berjalan. Demikian kami datang berdoa untuk Ibu Salama yang kami tidak tahu perkembangannya Tuhan. Engkau Allah melawat, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau angkat segala sakit apapun, polis dokter apapun Tuhan. Kami percaya Engkau dokter tabib agung yang sanggup menyembuhkan, memulihkan dan mengangkat segala sakit penyakit yang ada di tubuh pada jemaat-jemaat Tuhan yang kami bawa dalam doa kami kesempatan Tuhan. Mungkin banyak yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tapi kami sungguh percaya Engkau mengenal mereka. Engkau dokter tabib agung yang melawat setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan usaha bisnis, pekerjaan apapun yang digeluti oleh jemaat, kami taruh, kami serahkan Tuhan. Engkau berkati dan campur tangan. Menyerahkan juga jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin di hari-hari ini mereka mungkin ada yang menjadi korban PHK, yang dirumahkan, bahkan mungkin kehilangan lapangan pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka yang sedang mengalami masalah, bahkan mungkin terpuruk. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau berkati, Engkau pulihkan setiap umat jemaatmu dalam segala keberadaan mereka. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar doa permohonan daripada umat-umat jemaat Efata yang merindukan uluran dan belas tangan kasihan Tuhan. Berkati pergumulan kesulitan apapun yang dihadapi oleh jemaat Efata, kami pertaruhkan badai kehidupan, kesesakan, pergumulan kesulitan itu, ekonomi yang mereka hadapi.
kami bawa pertaruhkan semua dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak cucu jemaat kami yang ada di keluarga besar PDO Fata. Kami menyerahkan studi, pergaulan, kesehatan mereka Tuhan, pergaulan pasangan hidup mereka. Engkau berkati dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara anak-anak jemaat kami yang juga merindukan lapangan pekerjaan, Engkau berkati dan buka jalan bagi mereka sehingga mereka akan mendapatkan pekerjaan yang kami imani semuanya adalah datang daripada Tuhan. Kami doa menyerahkan secara khusus sore hari ini Bapa, menumpangkan tangan kami walau kami tidak bersama, keluarga besar Bapak Ibu Lomenggal, Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau pelihara mereka, jauhkan segala sakit penyakit, virus kuman bakteri, kami berdoa dalam nama Yesus. Jauhkan daripada keluarga ini. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Lomenggal, apapun kondisi fisiknya, kami berdoa untuk paru-parunya, saluran pernapasannya Tuhan, bahkan Tuhan bagian-bagian yang mengalami itu masalah, kami berdoa dengan iman dalam nama Yesus. Jamah sembuhkan, pulihkan, sempurnakan kesehatan dari hamba Bapak Lomenggal. Berkati Tuhan sukacita, kedamaian, kebahagiaan Tuhan hadir ke dalam keluarga ini Bapak. Menikmati hidup mereka di dalam Tuhan, dan akan menjadi hamba Tuhan yang berkontribusi mendukung akan pekerjaan yang ada di PDO Fata. Bahkan mereka Tuhan menjadi berkat dan menjadi tiang doa bagi keluarga maupun bagi PDO Fata di tempat ini Bapak. Kami mendoakan sekali lagi untuk anak cucu mantu daripada keluarga besar Bapak Ibu Lomenggal. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Evi dan Bapak Tarigan, menyerahkan untuk Bapak Ucok dan Ibu Reva, menyerahkan Bapak Tony dan juga Ibu Ade, dan menyerahkan dua keluarga Simon dan Ibu Ibe. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati keluarga-keluarga, berkati anak-anak mereka, apapun harapan impian yang ada dalam keluarga ini, kami bawa, kami serahkan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Engkau kekuatan, Engkau pengharapan, Engkau jawaban yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan keluarga ini Bapak. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan sekali lagi untuk perusahaan yang ada, perusahaan ekspedisi dan usaha gas. Tuhan Engkau berkati karyawan, berkati staf, berkati sopir kenek, berkati semua armada baik ada di pool maupun yang sedang beroperasi. Berkati rekanan-rekanan perusahaan yang ada Bapak, berkati mitra bisnis mereka dalam anugerah kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami datang berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati Presiden Joko Widodo, berkati Wakil Presiden Maruf Amin dan semua Tuhan jajaran pemerintah, baik itu para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, semua jajaran pemerintah, semua lembaga kementerian yang ada Tuhan, dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah ada di pelosok seluruh wilayah bangsa negara kami Bapak, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, berkati TNI dan Polri yang berikan tugas tanggung jawab dan kewenangan untuk menjaga keamanan bangsa kami dari segala apapun ancaman, dari kalau teror apapun Tuhan yang akan mengganggu kestabilan bangsa ini Bapak. Kami percaya negara yang akan tetap utuh berdiri dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, karena kami percaya Allah hadir di tengah-tengah bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penanganan COVID-19 yang sedang berlangsung di bangsa ini Bapak, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah, berkati Tuhan tenaga kesehatan, berkati para dokter, perawat dan semua sukarelawan, bahkan rumah sakit yang khusus ditunjuk untuk menangani para pasien COVID-19. Kami serahkan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Masih banyak pokok doa yang lain. Kami terbatas untuk menyebutkan satu persatu, tapi kami sungguh percaya apa yang kami sampaikan dalam keterbatasan kami sampai dapat Tuhan, dan kami manis punya Engkau bukan saja dengar, tapi Engkau jawab menurut waktu, cara, dan kehendak daripada Tuhan sendiri. Ini doa kami, ini iman kami, ini pengharapan kami Bapak. Kami bawa dan serahkan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduslah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan berkat oleh Tuhan, melengkapi menyempurnakan berkat rohani yang kita nikmati dalam ibadah ini. Sebelum akan kita tutup dan tamatkan ibadah ini, mari arahkan hati iman pengharapanmu hanya kepada Allah Tritunggal dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita sambut dan terima berkat Tuhan. Anugerah yang besar dan damai kekal dari Allah Bapa di sorga, kasih sukacita, berkat yang melimpah, kemenangan yang sejati, serta keselamatan sempurna kekal di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan dan persekutuan yang indah di dalam kuasa kasih Roh Kudus akan senantiasa tinggal tetap dalam hidupmu, menyertaimu, memberkatimu, bahkan memelihara secara ajaib. Mulai sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Jemaat persilakan dulu semua untuk kita boleh mengambil satu pribadi bersyukur berkat yang kita nikmati dalam ibadah ini. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu pada minggu depan, Minggu 18 Oktober. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.